Saya dulu pernah mergokin pacar saya sama kakak saya sendiri, Mas. Hah? Dan dia ngelakuin itu di kosan aku sendiri, Mas, pas aku lagi kerja. Karena waktu itu Badmi tuh ngelecehin aku, megang tangan aku. Terus dia tuh ngajak aku gitu-gituan. Aku takut, Mas. Aku kira pacaran sama cowok cupu, culun, terus polos kayak Badmi tuh bisa ngobatin rasa trauma aku. Tapi kenapa aku malah makin jijik dan aku takut dia psycho, Mas. Nanti aku minta putus sama dia, aku malah ngebunuh aku. Gue sayang banget sama dia, Mas. Dia segalanya bagi hidup gue. Kalaupun dia nggak mau, ya mending gue mati aja. Tapi kalau dia nggak mau nikah sama lo nih, mau putus nih. Nggak mau, Mas. Pokoknya dia istri tetap harus nikah sama gue. Nggak mau tahu caranya. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya atau Surya Utama, SIP Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia. Sekaligus juga saya minta doa restu buat kalian semua karena saya insya Allah maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI dari Partai PAN, Partai Amanat Nasional, ya, untuk dapil daerah pemilihan Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan yang di luar negeri. Sekaligus juga istri saya juga maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD, ya, minta doa restunya juga untuk dapil 7 Jakarta Selatan untuk Kecamatan Setiabudi, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Pesanggerahan, dan Cilandak. Dan kali ini kita kembali lagi di Hipnotis Uya Kuya atau Hipnotis Surya Utama. Ada Destri ya? Iya. Destri yang datang ke sini bawa cowoknya nih ya. Pengen ngomong sesuatu. Cowoknya kelihatannya lugu sekali dan dari tadi nanya-nanya terus, kenapa, ada apa, kenapa sih mesti di sini gitu ya, nyenggol-nyenggol mulu gitu kan. Oke, pacaran udah berapa lama nih? 5 bulan. 5 bulan ya. Kalau cowoknya sayang sama Destri dong? Sayang banget pastinya, Mas. Sayang banget. Destri sayang juga sama cowoknya dong? Loh, kok Ya sayang sih. sayang sih, oke. Ada yang aneh ya. Oke, Destri ini minta dihipnotis dan sekaligus juga pengen ngomong sesuatu sama cowoknya ya. Iya, Mas. Oke, kita akan lakukan saja langsung, kita eksekusi. Tangannya di santai aja, lepas, oke. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Oke, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, tapi kamu harus tidur. Untuk orang yang saya sentuh, dengarkan saya. Katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Ada apa kamu datang ke sini? Pengen ngomong apa sama cowok kamu nih? Iya, Mas. Aku tuh mau ngungkapin sesuatu. Tapi ragu. Aku takut dia sakit hati. Takut dia sakit hati? Oke, lu pacaran udah berapa lama? Aku pacaran sama dia udah 5 bulan, Mas. Tapi gak tahu kenapa sampai sekarang aku belum cinta sama dia. Belum cinta sama dia? Iya, Mas, dan aku tuh benci banget sama diri aku sendiri. Dan menurut aku pacaran sama dia itu adalah sebuah kesalahan. Waduh, kenapa ngomong-ngomong gitu? Saya selalu merasa ketakutan, Mas, setiap deket Badmi. Jadi saya dulu pernah mergokin pacar saya sama kakak saya sendiri, Mas. Hah? Saya nggak pernah, Mas. Tunggu. Jadi lu lihat sendiri apa gimana? Iya, Mas, saya lihat sendiri kalau pacar saya kakak saya sendiri. Sampai kakak saya tuh depresi. Akhirnya keguguran, Mas. Pacar kamu melakukan itu sama kakak kamu sampai hamil gitu? Iya, Mas. Enggak, Mas. Beneran enggak. Nggak tahu kenapa saya selalu ketakutan. Terus juga saya tekanan batin, Mas, pacaran sama dia. Jujur, Mas, saya tuh selalu ngerasa jijik sama laki-laki. Karena laki-laki itu menurut saya semuanya brengsek. Jadi Badmi ngelakuin itu sama kakak kamu? Bukan Badmi, Mas, tapi pacar saya yang dulu. Oke, sekarang pacar kamu ini yang dulu itu? Entah kemana, Mas. Dia kabur. Makanya itu hal yang bikin saya jijik sama cowok sekarang. Dan dia ngelakuin itu di kosan aku sendiri, Mas, pas aku lagi kerja. Pulang kerja aku mergokin mereka. Oke, mereka itu lagi melakukan suka sama suka apa ya itu tadi yang kamu bilang tadi itu? Itu, Mas, yang saya bingung. Sebelum saya datang mereka nggak ada teriak-teriak kok. Tapi pas saya pergokin, tiba-tiba kakak saya teriak-teriak ketakutan gitu, Mas. Terus marah-marahin cowok saya. Ini kakak kandung kamu? Dia itu sahabat aku, Mas. Tapi udah aku anggap sebagai kakak aku sendiri. Oh, bukan kakak kandung kamu. Jadi sahabat udah kamu anggap kayak kakak kandung sendiri? Iya, Mas. Aku juga masih bingung, Mas, sampai sekarang. Jadi cowokku tuh mau
kakakku atau itu kemauan mereka sendiri. Tapi cowok itu udah lama hilang. Iya mas, tapi kakakku juga sempat depresi. Tapi sekarang kakakku juga hilang mas, gak tahu kemana. Oh gitu, nggak ada kabar juga. Iya mas. Ini bukan kakak, berarti kan saudara yang udah dianggap kakak gitu. Iya mas, bisa dibilang gitu. Nah, terus kalau lo trauma sama cowok, kenapa lo pacaran sama Batmi? Ini masalah problem diri aku sendiri mas. Aku kira pacaran sama cowok cupu, culun, terus polos kayak Batmi tuh bisa ngobatin rasa trauma aku. Tapi kenapa aku malah makin jijik dan risih banget sama cowok? Apa yang lo rasain ke Batmi itu apa gitu? Yang pernah lo alamin deh? Setiap jalan sama Batmi, aku ngerasa risih mas. Pernah waktu itu dia nggak sengaja megang tangan aku, tapi aku langsung ketakutan. Terus aku teriak-teriak sampai Batmi waktu itu mau sama orang, dikira orang mesum mas. Lalu pacaran kamu sendiri? Iya mas. Jadi gara-gara dia mau megang tangan kamu, udah kepegang tuh? Iya, aku kaget mas, ketakutan. Akhirnya aku teriak sama orang-orang. Tapi di situ juga aku jadi ngerasa bersalah mas sama Batmi. Terus akhirnya gimana tuh orang-orang? Mereka mau Batmi mas. Terus aku bilang sama orang-orang kalau Batmi itu cowok aku, jadi aku yang salah. Oke, dari kejadian dulu pacar lo yang dulu nih berarti ya, biar kita nggak salah apa nih Batmi ya. Pacar lo yang dulu, ya melakukan apapun lah sama saudara, sama teman lo yang udah lo anggap kakak itu sampai lo ketemu Batmi itu berapa lama jaraknya? 2 tahun mas. 2 tahun? Iya mas. Di 2 tahun lo nggak punya cowok? Iya mas. Selama 2 tahun ini banyak mas yang deketin saya. Udah lebih dari 5 orang. Tapi setiap mereka deketin saya, boro-boro deketin saya mas. Baru ngechat awal-awal aja udah saya maki-maki. Karena rasa ketakutan itu mas. Nah tapi lo akhirnya nerima Batmi karena apa gitu? Saya pikir Batmi itu orangnya baik, terus polos. Terus waktu Batmi nembak kamu langsung terima gitu? Bukan Batmi mas yang nembak saya, malahan saya yang ngajak pacaran ke dia. Loh maksudnya? Iya mas, saya yang nembak Batmi, bukan Batmi yang nembak saya. Oh gitu Mi? Iya mas. Jadi lo udah kenal sama Batmi gimana? Jadi dulu tuh aku dikenalin sama teman aku. Katanya Batmi itu cowok yang baik. Terus juga dia orangnya polos. Jadi dia tuh nggak agresif gitu ngedeketin aku mas. Malahan aku yang ngedeketin dia. Ya aku pikir kita bisa sahabatan, kita bisa temenan. Dia tuh bisa bikin aku nyaman. Aku kayak plong gitu cerita sama dia. Tapi apa ya, lo kan trauma sama cowok. Apa yang membuat lo akhirnya nembak Batmi gitu? Aku udah ngerasa dia tuh kayak kakakku sendiri mas. Udah jadi rumah buat aku. Tapi kan dia cowok, lo gak ada trauma sama cowok. Aku ya anggap dia tuh awalnya kayak kakak cewek aku mas. Loh, justru makanya kamu terima? Iya, soalnya dia gak deketin aku. Terus dia juga gak agresif ngedeketin cewek-cewek yang lain mas. Kamu juga gak agresif? Iya. Tapi apa yang membuat akhirnya lo jadi gak yakin sama Batmi ini? Jadi waktu itu aku pernah mimpi mas, Batmi tuh ngelecehin aku. Terus dia tuh ngajak aku gitu-gituan. Makanya aku jadi ngerasa risih aja gitu sama dia. Aku takut mas. Itu mimpi padahal? Iya mas. Terus setelah mimpi itu? Setelah mimpi itu ya aku rasa nyaman aku ke dia pun berubah jadi risih mas. Aku ketakutan kalau dia bakal sama kayak cowok aku yang dulu. Oke. Tapi jujur ya, lo ngeliat Batmi itu sebetulnya gimana? Sosok yang gimana kalau lo jujur di hati lo sendiri gitu? Batmi itu cowok yang baik mas. Baik banget. Terus dia penyabar, dia sayang banget sama aku, dia nge-treat aku like a queen. Udah aku sakit berkali-kali pun dia tetap maafin aku. Udah aku maluin depan orang-orang pun dia tetap maafin aku. Sesabar itu dia mas. Gitu, jadi dia baik menurut kamu kalau kamu lihat gitu ya? Iya mas. Tapi kamu sama sekali gak cinta sama dia? Enggak mas. Ada lagi ya soal Batmi yang mau lo ceritain itu? Dulu waktu kita lagi berenang, kaki saya kram mas. Kaki kamu kram? Iya, terus saya mau hampir tenggelam. Tapi Batmi nyelamatin saya, padahal saya tahu kalau Batmi itu nggak bisa renang mas. Dia nyebur? Iya, waktu itu dia hampir tenggelam juga, dia hampir mati mas.
gara-gara mau nolongin saya. Sampai akhirnya orang-orang tuh malah nolongin dia, Mas. Dia nggak usah berenang, nyebur ngeliat kamu keram gitu. Iya, itu adalah salah satu hal yang bikin saya bertahan sampai sekarang, Mas. Sama ada satu hal yang bikin aku takut, Mas. Dulu Batmi pernah ketinggalan tas. Terus aku nggak sengaja buka tas dia, ternyata isinya celana dalam cewek, Mas. Hah? Pokoknya dalaman cewek banyak banget di tas dia. Aku takut dia psycho, Mas. Aku takut dia psycho, Mas. Dalaman cewek? Iya, Pakaian dalam cewek ada di tasnya dia gitu? iya, Mas. Baru bekas tuh? Nggak tahu warna-warni lagi. Jadi apa yang di pikiran lo tuh saat nemuin pakaian dalam cewek di tasnya dia? Aku takut, Mas. Dia tuh kayak suka nyuruh-nyuriin celana dalam cewek, dalaman cewek itu buat dicium-ciumin gitu, Mas. Aku takut dia punya penyakit gitu atau apa. Aku takut pokoknya, Mas. Tampangnya kan kalem gini, polos. Iya, Mas. Kan kebanyakan juga yang polos, yang culun gitu, di belakang malah psycho, Mas. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Bener gak tuh? Ya enggak lah mas, nggak mungkin. Mana nggak ada pasti Destri ini. Apa lagi yang buat lo takut jadi? Aku juga pernah mergokin di HP dia, Mas. Ada satu file favorit dia. Isinya tuh foto-foto kancut gitu, Mas. Cewek? Iya, Dalaman cewek? iya, Mas. Apa cewek gak takut kalau kayak gitu? Tapi lo gak pernah kehilangan dalaman kan? Enggak sih. Enggak. Oke. Ya udah, senang gini deh. Sekarang maunya apa lo sama si Baldin? Ini siapa namanya? Batmi nih. Sebenarnya aku mau temenan doang sih, Mas, sama dia. Ya, tapi temenan juga takut sih, Mas. Nanti aku minta putus sama dia, aku minta temenan sama dia, dia malah ngomong aku. Terus ngelecehin aku gitu gimana tuh, Mas? Apalagi Mas saya lihat kan berita-berita kemarin, banyak orang yang direbus itu karena buat balas dendam. Aku takut kayak gitu, Mas. Ngerti. Tapi gak gitu kan, Badim, Balwin, siapa Baldi, Batmi, Lo kok jadi gue yang takut. Ya udah, kalau gitu guys, dengarkan saya. Kita urus satu-satu dulu. Kamu punya masa lalu dulu, melihat dengan mata kepala kamu sendiri, pacar kamu melakukan sesuatu yang tidak pantas, apapun namanya ya, dulu namanya entah suka sama suka atau apapun, dengan orang yang udah kamu anggap seperti kakak kamu sendiri. Kalau kamu masih punya trauma atau apa ya, kenangan buruk yang begitu mendalam terhadap masa lalu kamu itu, ya kamu nggak akan bisa melanjutkan hidup kamu dengan laki-laki siapapun. Jadi buat kamu laki-laki ya adalah brengsek terus. Kamu harus berdamai dengan masa lalu kamu. Ya. Sekarang intinya gini, kamu harus lupakan itu, bahwa tidak semua laki-laki begitu, ya. Dan Tuhan, ya, memberikan jodoh pasangan untuk umatnya. Jadi manusia itu ya ditakdirkan untuk berpasang-pasangan, laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, gitu. Ya, tidak semua laki-laki itu sama. Ya, kalau masalah Batmi, kalau kamu emang gak cinta, kamu takut, kamu tanya aja langsung to the point, Batmi kenapa nih ada dalaman cewek di tas kamu? Tapi kalau kamu juga belum cinta sama Batmi, dan kamu juga tadi alasan cinta sama Batmi itu karena kamu yang melihat dia cowok polos supaya gak kayak laki-laki lain, tapi kan akhirnya kan dengan alasan itu tidak kuat, kamu jadi tidak pernah mencintai Batmi, ya nggak apa-apa. Kalau kayak gitu ya kamu putusin aja Batmi, dan Batmi juga menurut saya kamu nggak bisa memaksakan perasaan orang juga kan. Nggak bisa mas, gue tetap masih pacaran sama dia. Gue sayang banget sama si Destri. Kalau dia nggak sayang sama lo, Ya pastinya gue akan melakukan apapun sehingga dia tetap sayang sama gue. waduh. Oke, ya udah gini aja deh, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan bangun. Kamu nggak pernah sayang sama saya kan? Aku udah ngomong ya tadi. Udah, kamu udah ngomong. Udah semuanya. Ya. Oke, sekarang gini, Batmi jangan emosi dulu. Batmi kamu di sini deh, biar jelas nih. Mengapa kau tega melakukan itu? Kau lukai
sini juga ya. Emang Mas Uya mikirnya saya ini gimana? Oh iya enggak, maksudnya Kotak-kotakan Mas. maksudnya apa ya? Iya. Iya, saya salah ngomong sih. Maaf. Masnya nggak ada di posisi saya sih. Masnya tahu nggak? Saya ketika saya mencintai si dia tapi dia nggak dianggap. Tahu nggak? Nggak kan? Tahu nggak? Nggak kan? Maaf, saya salah. Korek mana dia hilang? Oh itu. Jadi panik. Oke. Ini mau apain lagi? Kamu dihipnotis kayak dia tadi. Kamu mau ngomongin semuanya nggak? Emang wajib ya? Iya enggak, terserah, saya nggak maksa. Ikutin aja sih. Mau sayang sama dia nggak? Biar tahu perasaan kamu apa. Ya, Kamu sayang Mas. ya udah kamu ungkapin. Ya. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dari api lo harus. Oke, untuk orang yang saya sentuh dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut, Badmi, perasaan lo sama Destri gimana? Coba, pengen tahu, coba jujur. Gue sayang banget sama dia Mas. Mhm. Ya, dia segalanya bagi hidup gue. Ya, walaupun dia nggak nganggap gue ada sih. Tapi gue juga tahu sih, gue ini kayak jadi persinggahan dia sebentar doang. Lo sadar itu? Sadar Mas. Ya selama hubungan ini masih ada, sampai mati pun gue tak akan memperjuangkan hubungan gue sama dia. Sampai mati pun gue tak akan memperjuangkan hubungan gue sama dia. Oke. Kenapa kamu ngerasain kayak gitu tuh? Kenapa, Badmi? Ya nggak tahu sih Mas. Selama ini gue PDKT sama dia kayak nggak ada rasa sama gue sih. Kayak dia merasa jijik sama gue aja sih. Masih jijik sama lo? Ya nggak tahu juga karena penampilan gue mungkin seperti ini. Gue juga bingung Mas. Gue nggak pernah ngedeketin dia, nggak pernah nembak dia. Tapi dia yang nembak gue duluan. Padahal awalnya lo ngerasa dia kayak jijik sama lo gitu? Terus lo terima? Iya Mas. Karena dari awal gue suka sama dia Mas. Cuman gue nggak berani aja sih. Gak berani ngedeketin? Iya. Tiba-tiba nembak lo gitu? Iya Mas. Gue juga nggak tahu sih. Udah berapa lama kenal sama dia. Tapi dia sering curhat sama gue sih, cerita-cerita sama gue. Ya segala macam. Destri cerita dia sempet trauma punya cowok mantan pacar ya, yang pernah kepergok lagi berbuat sesuatu dengan kakaknya atau saudara atau teman yang udah kayak kakaknya gitu. Lo gimana ngedengar itu? Sebenarnya gue udah tahu sih Mas dari sebulan sejak kita pacaran. Soalnya ada teman dia yang ceritain sama gue. Lo udah tahu, jadi cerita ini udah tahu? Udah Mas. Terus? Justru karena masa lalu dia sih, gue jadi tahu apa yang dia alamin. Karena ada hal itu juga, gue makin sayang sama dia. Dan gue bertekad juga untuk menyembuhin rasa trauma dan luka-luka di masa lalu dia sih. Jadi lo pura-pura nggak tahu aja selama ini? Ya selama ini sih di depan dia gue pura-pura bahagia aja sih Mas. Biar dia happy, biar dia nggak merasa risih sama gue. Apalagi yang lo lo alamin sama Destri ini selama pacaran sama dia gitu? Ya gue selama pacaran sama dia sih Mas menjaga jarak aja sih. Kayak pura-pura happy, seakan-akan gue jadi orang bahagia di depan dia. Ya walaupun di belakang itu gue udah tahu semuanya sih. Dan gue pernah juga kejadian Mas waktu di mall. Kan gue lagi megang tangan dia. Dia malah neriakin, nggak tahu jelas sih, tiba-tiba dia neriakin aja gitu. Dan semua orang juga pada ngeliatin gue gitu, seakan-akan Lo ngelecehin dia? iya, kayak gue bukan pacarnya gitu. Tapi lo ngertiin itu? Ya kalaupun itu jadi pelampiasan emosi dia, ya gue nggak apa-apa sih Mas, asal emosi dia bisa terkeluarkan gitu. Lo nggak apa-apa tuh? Nggak apa-apa. Dan gue juga nggak tahu Mas, dia tuh sering kayak mukulin gue nggak jelas, nyubit nggak jelas gitu. Mungkin itu pelampiasan dari masa lalu atau mantan dia yang dulu mungkin. Dan dia juga pernah ninggalin gue di jalan tol sendirian. Jalan tol sendirian?
Iya, tanpa sebab yang jelas. Selalu iya aja. Iya mas, selagi itu yang buat dia bahagia, gue rela ngelakuin apa aja sih. Apalagi yang kamu lakukan buat Destri ini nih? Ya pernah juga gue ngambil uang tabungan umur ibu gue hanya untuk menyeimbangin kehidupan dia. Secara kan dia mas orang yang berada ya. Ya aku orang yang biasa aja gitu. Jadi untuk menyeimbangin kehidupan dia yang glamor, ya aku rela ngelakuin apa aja sih mas. Uang tabungan umroh ibu lu ambil gitu? Iya mas. Tapi kenapa lo sekeras itu bertahan sama Destri nih? Kan emang gak ada cewek lain apa? Jujur mas, soalnya gue baru pertama kali pacaran gitu. Baru pertama kali pacaran? Iya. Terus? Dan dia pacar pertama gue. Oh, lu sebelumnya belum pernah pacaran? Belum. Selama ini mas, gue takut sama cewek, kayak nggak berani aja sih nembak cewek duluan. Dan sekarang dia malah nembak aku duluan, kayak rezeki nomplok aja sih mas. Dulu pernah juga nembak cewek duluan mas, tapi malah dipermalukan. Kenapa? Sampai dibawa ke kantor polisi. Dulu pernah juga nembak cewek duluan mas, tapi malah dipermalukan. Kenapa? Sampai dibawa ke kantor polisi. Sebuah dibawa ke kantor polisi? Alasannya? Ya karena aku dianggap buat onar mas, karena mungkin dianggap mempermalukan keluarga dia. Habis itu lu takut deketin cewek? Iya Ini malah ditembak sama Destri? benar mas. Ya aku sedih aja sih mas, selama ini Destri nganggap aku itu orang aneh, freak, kayak ya sesuai dengan penampilan aku sih mungkin dianggap cupu gitu, kayak orang nggak normal pada umum laki-lakinya gitu. Kayak dianggap ini laki-laki apaan sih, penampilannya gini banget, culun banget. Terus apa lagi yang lo perjuangin supaya trauma Destri hilang kalau lo udah tahu dia trauma? Gue rela mas untuk ngelakuin apa aja untuk Destri. Dia orang bodoh, badut, ya walaupun dia mukulin gue mungkin, Dipermalukan di depan umum, di depan orang rame, ya asalkan itu membuat trauma masa lalu dia hilang, ya nggak apa-apa sih mas. Soal celana dalam, dalaman cewek, gue mau nanya sama lo. Lo punya kelainan gitu maksudnya? Dalaman cewek lo bawa-bawa gitu? Itu sampel aja sih mas. Saya kan dagang tuh. Dagang apa? Dagang celana dalam. Cewek? Iya. Oke, terus? Ya itu contoh barang yang saya bawa di tas saya. Contoh barang yang mau buat kamu jual gitu? Iya. Itu contoh sampel aja sih mas. Karena hari itu saya baru dapat dari supplier saya. Sampel-sampel? Iya. Kamu dagang celana dalam, memang dalaman cewek? Iya. Bukan hanya celana dalam aja sih mas. Saya juga dagang BH, kayak lingerie gitu. Oh gitu? Di mana lo jual? Di iya. Aku nggak tahu mas kalau dia jualan BH, dia juga nggak pernah cerita. Ya wajar dong kalau misalnya aku overthinking, kenapa dia nyimpan kayak gitu. Selama ini dia ngaku ke kamu kerjanya apa emang? Kerja di cafe, resto gitu, jadi waiters. Oh gitu? Iya mas, makanya aku nggak tahu kalau dia kayak gitu. Jadi lo kerjanya dagang BH? Dagang dalaman cewek? Iya mas. Kenapa nggak ngomong sama Destri? Ya malu aja sih mas. Masa aku harus cerita semuanya tentang aku jualan dalaman cewek ke dia. Tadi dia aja bilang pas dia nemu dalaman cewek di tas aku, dia nganggap aku aja kayak orang. Berapa tuh lo jual kayak begitu tuh? Setengah lusin 100.000 sih mas. Setengah lusin 100.000? Iya. Oh ya, gue nggak tahu, nggak pernah beli dalaman cewek. Ada gitu? Mana gue tahu. Kalau beli banyak bisa diskon. Oh, beli banyak bisa diskon. Oke. Iya. Ya udah, gini aja deh. Destri, coba saya tanya sebelum kita bangunin dia nih. Lu yakin pengen lepas dari dia? Yakin mas, kita kayaknya temenan aja deh. Kamu kalau misalnya andai kata Destri nggak mau
Atau mau putus dari lo mau nggak temenan sama dia? Jangan mas, gue udah sayang banget sama dia. Soalnya gue udah cerita semuanya sama dia, sama ibu gue. Dan ibu gue juga udah mempersiapkan untuk tentang pernikahan kita. Ibu lo udah suka banget sama dia? Iya. Lo udah kenalin bagaimana? Belum sih mas, tapi udah nunjukin foto Destri ke ibu gue. Bilangnya apa? Ya ibu gue suka sih sama dia, dan ibu juga nyuruh cepat nikah. Oke. Tapi kalau dia nggak mau nikah sama lo nih, mau putus nih? Nggak mau mas, pokoknya Destri tetap harus nikah sama gue. Nggak mau tahu caranya. Pokoknya Destri tetap harus nikah sama gue. Nggak mau tahu caranya. Tapi kalau bisa Destri nggak mau juga tetap? Ya nggak mau tahu. Kalaupun dia nggak mau, ya mending gue mati aja. Ya buat apa saya hidup mas? Kalaupun satu-satunya cewek yang gue suka di dunia ini dan satu-satunya cewek yang gue sayang nggak mau nikah sama gue. Tuh kan. Lah deh mas kayak. Enggak, dia cinta sama lo. Lu juga salah lu kalau nggak suka ngapain lu tembak? Ya udah serang gini aja ya. Selesaikan baik-baik ya. Tapi gini, dunia itu tidak cuma selebar daun kelor. Kalaupun kamu tidak berjodoh dengan Destri ya, pasti Tuhan akan menunjukkan kamu jodoh yang lain yang lebih baik dari Destri. Cewek banyak kok. Iya, cewek banyak. Enggak mas, buktinya selama ini gue nggak pernah punya pacar selain dia. Iya, karena lu juga takut nembak masalahnya. Ya udah, itu aja deh. Ini intinya gimana ya kalau udah cinta mati begini. Ya udah, perjuangan cinta kamu. Apa yang kamu rasakan jika kamu memang mencintai seseorang. Kalau memang orang tersebut belum cinta kamu, ya kamu terus berusaha sampai orang itu bisa mencintai kamu. Tapi kamu harus punya batasan waktu, punya limit, punya batasan dan kapan waktunya kamu berhenti. Ini itu aja deh, ya. Tarik napas dulu dari hidung, keluarkan dari mulut dan bangun. Destri tetap mau putus sama Barpi? Enggak mas, enggak jadi. Enggak jadi. Apa? Enggak jadi putus. Hah? Nggak jadi? Iya. Aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu. Aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu. Iya. Iya, Barpi juga jangan maksa ya. Dia ingat kan dia punya trauma ya. Aku bisa sembuhin trauma kamu. Iya, tapi kamu caranya jangan begini. Ya, pelan-pelan. Ya. Iya. Oke guys, pamit dulu ya. Kasih komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lagi seperti kemarin, kau tak tertahan.